Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di Skap 20, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Insya Allah Bapak akan menyajikan materi tentang materi khusus konsentrasi, yaitu psikologi manajemen sumber daya manusia. Ini bobotnya 3 SKS, agak cukup lumayan. Di sela-sela masa pandemik, tetap saudara mengikuti perkuliahan, yaitu mulai daring ini. Tolong simak mungkin penjelasan dari Bapak. Seperti biasa, saudara nanti akan dibagi-bagi kelompok membuat makalah dan presentasi juga secara daring diantaranya itu. Selamat juga berpuasa, beribadah saum, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan mata kuliah ini, yaitu tujuan daripada mata kuliah psikologi manajemen sumber daya manusia ini, paling tidak bahwa saudara itu mengkaji tentang esensi organisasi serta menemukan dan mengenali berbagai masalah SDM dalam organisasi atau perusahaan tersebut, seperti apa itu psikologi manajemen, kemudian juga tentang komunikasi yang berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, kemudian sistem informasi manajemen sumber daya manusia, kemudian juga perencanaan dan peningkatan kinerja, analisis jabatan, kekuasaan, wewenang, kepemimpinan, konflik dalam organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Adapun pokok bahasan ini, itu jumlahnya memang yang tertera itu ada 11 poin, tapi Bapak harapan cukup menjadi 10 poin saja. Khusus bahasan yang kelima tentang analisis jabatan itu disatukan itu ya, jadi ada analisis jabatan disatukan. Adapun pokok bahasan yang pertama itu adalah menggambarkan tentang apa sih esensi atau makna psikologi manajemen. Di sini saudara akan tergambarkan satu makna psikologi itu sendiri. Yang kedua makna dari manajemen ataupun implementasi dalam organisasi. Jadi perlu ada psikologi berkait psikologi tenaga kerja ataupun karyawan ataupun psikologi untuk kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua itu juga saudara menggali tentang esensi komunikasi, mulai dari pengertian, landasan-landasan aturan komunikasi, kemudian juga instrumen dalam komunikasi baik isi, konten, wadah, media, bagaimana komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang berikutnya, saudara mampu menjelaskan apa sih esensi sistem informasi sumber daya manusia dan manfaatnya dari informasi, apalagi di era globalisasi. Bahwa sistem informasi ini sangat penting untuk menjalankan roda daripada perusahaan. Yang keempat, itu perencanaan dan peningkatan tenaga kerja. Jadi bagaimanapun itu ada analisis tentang perencanaan. Jadi sebelum implementasi tentang pekerjaan atau rekrutmen pegawai itu diawali dengan perencanaan pegawai. Nah, setelah dimulai direkrut, perencanaan, rekrutmen, kemudian juga ada pelatihan, kemudian juga ada berikan kompensasi, ada integrasi, itu beberapa poin sampai ada separasi, bagaimana pengembalian kembali kepada masyarakat. Ini di bagian bab 4. Analisis jabatan bagian kelima dan keenam, ini memang ada 2 bagian tapi cukup untuk satu kelompok saja. Saudara harus bisa menggambarkan pengertian analisis jabatan, esensi, pengertiannya, maknanya, bagaimana tahapan-tahapan analisis jabatan itu dilaksanakan sehingga melahirkan satu keputusan nanti untuk diambil oleh seorang pimpinan dalam analisis jabatan ini, kebijakan apa yang akan diberikan. Yang berikutnya adalah saudara juga mengkaji tentang kekuasaan dan wewenang. Jadi makna kekuasaan dalam organisasi sesuai dengan tupoksinya, mulai dari pemimpin baik di tingkat top, manager, ataupun middle, ataupun di tingkat lower tadi. Dan ini wewenang-wewenangnya pun dimaknai. Biasanya dalam hierarkis keorganisasian itu semakin tinggi
jabatan seorang, maka itu tingkat kebijakannya semakin tinggi, tapi juga masalah teknisnya semakin kecil, jadi mengkerucut. Atau sebaliknya, semakin rendah, biasanya masalah teknis, pekerjaan teknis itu lebih besar, hanya sedikit atau tidak ada untuk pengambil kebijakan. Dan kepemimpinan ini ada dua bagian, memang kalau boleh dari pengertian dasar esensi kepemimpinan, pengertian, kemudian esensinya, landasan hukumnya, bagaimana itu praktek-prakteknya di dalam kantor atau perusahaan. Nah, yang ke-8 ini adalah tindak lanjut, jadi penguatan kembali tentang apa itu kepemimpinan di era kini, khususnya di perusahaan-perusahaan atau organisasi ataupun lembaga-lembaga baik formal maupun informal, dengan pengembangan model-model kepemimpinan, mulai kepemimpinan tradisional, kemudian juga gambarkan kepemimpinan bagi transformasional atau kepemimpinan futuristik, dengan beberapa kemajuannya pada saat ini di era globalisasi. Yang ke-9 adalah tentang konflik dan organisasi. Ini saudara paling tidak diharapkan bisa menjelaskan apa itu pengertian konflik, bagaimana memanage konflik, bagaimana konflik itu menjadi satu kekuatan dalam organisasi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang kepuasan kerja. Jadi ada tingkatan-tingkatan kepuasan kerja, bagaimana seorang karyawan, ataupun tadi perangkat-perangkat, sehingga ini akan menjadi motivasi, baik itu kalau pelayanan ataupun perlakuan terhadap tenaga kerja tadi, itu di atas standar pasti sangat puas. Kalau standar itu puas, di bawah standar itu tidak puas. Tentu bagaimana esensi pengertian dasar pada ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang motivasi. Bapak berharap ini saudara bagaimana baik teori, pengertian, landasan, motivasi karyawan ataupun perusahaan dalam makna psikologi sehingga menjadi drive penguat daripada kelembagaan ini. Kemudian ini beberapa referensi, Bapak kira silakan saudara baca ataupun syukur kalau memiliki, baik di e-book maupun di jurnal, itu silakan diperkaya sehingga selain yang ini, kemudian juga ini beberapa poin baik sumber asing maupun tadi dari referensi dalam negeri ataupun sampai keluar. Nah intinya kalau boleh Bapak berharap ini nanti di bawah Ketua Angkatan atau Ketua Kelas, Pak Asep, tolong membagi menjadi 10 kelompok, kecuali tadi ada selisih jabatan itu disatukan, kepemimpinan tetap masih satu bagian, jadi ada 10 kelompok. Jadi setelah ini buatkan nanti makalah, kemudian juga membuat PowerPoint, kemudian juga tadi itu adalah membuat video semacam apa ini, video untuk presentasi. Ya rata-rata lah per kelompok itu durasi 10 menit. Nanti kita layangkan di GC ataupun di yang lainnya itu. Itu diantaranya ya. Mudah-mudahan sekali lagi di masa pandemi ini sudah tetap kuliah dengan baik. Kemudian juga ibadah saum kita mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan COVID mudah-mudahan cepat pergi dari kita dan kita bisa normal kembali dalam WFH ataupun SFH studi from home ataupun juga work from home. Itu saja saya kira. Terima kasih.